Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi menjelang siang kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akob Ahmadi dan Ibu Nurul Armilia. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Tribuners. Oke, Pak Akob dan Ibu Armilia ini selaku penyuluh pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur 3 ya? Iya, betul sekali. Mungkin sebelumnya bisa disapa dulu Tribuners yang ada di rumah. Halo Tribuners. Kami dari Kanwil DJP Jawa Timur 3, ada saya Armi dan Pak Akob. Siap. Oke, mungkin sebelumnya terima kasih telah hadir di studio Tribun Jatim Network Malang ini ya Pak Bu. Siap, sama-sama. Kita juga terima kasih. Oke, mungkin ada sebagian masyarakat nih Pak Bu yang belum familiar dengan pertukaran informasi secara otomatis itu ya Pak Bu. Mungkin sebelumnya bisa dijelaskan itu apa, seperti apa, gambaran singkatnya. Ya, jadi gambaran singkatnya yang dimaksud dengan pertukaran otomatis, informasi otomatis adalah pertukaran informasi yang berkaitan dengan perpajakan berdasarkan perjanjian internasional tadi yang Ibu jelaskan tadi. Ya, sebagai pelaksanaan perjanjian internasional, di mana itu semuanya ada tujuannya, Bu. Ya. Tujuan yang seperti apa kira-kira, Pak? Yang tujuannya adalah karena kita juga dari pajak ya. Tujuannya pertama jelas untuk menghindari mencegah penghindaran pajak. Ya, karena masih banyak selama ini orang, apalagi kita sering dengar di berita-berita itu untuk supaya tidak kena pajak dilarikan hartanya, asetnya ke luar negeri, kan seperti itu. Salah satu tujuannya itu. Kemudian yang kedua adalah tujuannya untuk mencegah pengelakan pajak, ya, penghindaran dan pengelakan. Kemudian yang ketiga adalah mencegah penyalahgunaan P3B, yaitu perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, perjanjian penghindaran pajak berganda, ya. Jadi agar tidak kena di sana sini, itu kita penghindaran di bawah perjanjian ini. Kalau sudah dikenakan di negara A, jurisdiksi A, maka di kita nggak dikenakan. Kalau sudah dikenakan di kita, kesepakatan, ya itu tujuannya ke sana sih. Di satu sisi agar perpajakannya tetap masuk, di sisi lain juga tidak merugikan. Ya, kalau kena ganda kan kasihan juga kan gitu. Kemudian juga untuk mendapatkan informasi terkait pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Apakah dia sudah menunaikan kewajibannya semuanya atau belum? Itu upaya dari kami di DJP seperti itu. Berarti upayanya menghindari dari pengelakan pajak tadi ya Pak? Iya. Terus ada kaitannya nggak sih Pak dengan tujuan untuk mencegah tindak pencucian uang itu? Dengan pencucian uang, ya ada, jelas ke sana itu. Kan pencucian itu kan juga untuk penghindaran pajak, itu tujuannya kan. Ya kita nanti harapannya semua transaksi yang terutama transaksi keuangan itu bisa kita identifikasi atau bisa kita minimalisir secara sejak dini agar itu semuanya transparan dan bisa dikenakan pajak. Tujuannya di situ. Iya. Lalu manfaatnya kira-kira seperti apa Pak, manfaatnya untuk masyarakatnya? Ya, jadi jelas. jadi kan kalau misalnya dengan adanya perjanjian pihak internasional gitu kan, berarti ada negara-negara yang bersepakat nih untuk bekerja sama gitu kan, melakukan pertukaran informasi secara otomatis ini gitu kan. Kenapa secara otomatis? Karena ya itu tadi dilakukan secara periodik gitu kan. Jadi nanti masing-masing negara ini bertukar informasi gitu kan. Nah itu tadi kayak yang Pak Akob jelasin, ada misalnya dari kita terus mau naruh harta di negara mana gitu, nanti bakalnya ketahuan karena udah bersepakat nih. Jadi negara yang bersangkutan sama kita bisa tukar-tukaran info, ini ada warga negara kamu nyimpan uang di negara aku segede gini di bank ini, nilainya segini. Nah itu jadi bisa ketahuan gitu kan. Nah jadi kalau misalnya tadi kaitannya dengan pencucian uang, jadi harusnya malah semakin transparan ya. Jadi kalau misalnya kayak ada yang mau disembunyikan bakal lebih susah lagi gimana caranya gitu kan, kecuali memang di negara-negara yang nggak kerjasama atau belum kerjasama ya. Berarti negara-negara yang sudah kerjasama tuh apa aja kira-kira? Sudah banyak sih, sudah 200 lebih kan yang meratifikasi perjanjian ini gitu loh. Yang tergabung di OECD itu. Iya. Organisasi Development. Iya, yang tadi dijelaskan tadi itu kan di OECD ya. Oke, dan kalau misalkan tantangan Pak, tantangan yang diterapkan gitu dalam program ini kira-kira apa tantangannya? Tantangannya ya karena ini tadi, jadi kalau dengan adanya AEOI ini maka masing-masing negara itu kan meminta lembaga keuangan, perusahaan keuangan, perusahaan investasi itu melakukan pelaporan tambahan.
Jadi di luar laporan keuangan yang sudah dibuat oleh mereka selama ini, itu lembaga-lembaga tersebut itu membuat pelaporan tambahan nih tentang AEOI ini yang dibutuhkan oleh AEOI datanya. Jadi mereka ada standarnya rekening-rekening yang harus dilaporkan gitu. Misalnya kalau misalnya kayak lembaga keuangan itu untuk orang pribadi itu butuh per orang itu dengan saldo agregat. Misalnya saya punya 5 rekening, total nilai saldonya itu minimal 1M, itu saya harusnya udah dilaporin. Oh, gitu. Kalau misalkan di bawah 1M? Nggak dilaporin. Nggak dilaporin. Tapi kan agregat ya, jadi totalan kan. Misal satu rekening 200, rekening 400, rekening 500, di total 1M ya dilaporin gitu kan. Nah, kalau misalnya untuk badan malah nggak ada saldo minimal. Jadi kalau untuk entitas atau badan itu tetap harus dilaporkan gitu loh, berapapun nilainya gitu kan. Kalau kayak perusahaan asuransi itu, misalnya saya punya asuransi dengan nilai pertanggungan minimal 1M. Oleh perusahaan asuransi, nama saya harus dimasukkan dalam laporan untuk AEO ini gitu. Jadi ya itu tadi. Jadi tantangannya ya karena lembaga-lembaga ini tadi jadinya jatuhnya kayak dapat kerjaan tambahan ya gitu kan. Jadi mungkin ya butuh effort lah untuk melakukan. Tapi karena balik lagi negara-negara yang tergabung di OECD tadi udah bersepakat gitu, mau nggak mau mereka harus melakukan ini gitu kan, karena kalau enggak bisa jadi nanti ngefeknya malah ke yang lain-lain kan, kayak ke kerjasama antar negara gitu kan, mungkin ada hal-hal yang akan berimbas gitu, padahal awalnya cuma sekedar dari AEOI yang mungkin kita tidak melaksanakan kewajibannya gitu. Berarti saldo di atas 1M, minimal 1M itu wajib dilaporin itu ya Mbak ya. Ya tantangannya juga kan selama ini terkait kerahasiaan bank, data bank itu kan, itu yang selama ini ditakutkan oleh lembaga keuangan. Ya nanti bocor nih, nanti orang nggak mau nabung di bank saya. Kemarin waktu kita pelatihan itu kita kan dikomplain juga sih. Dikomplain gitu ya. Tapi insya Allah kita betul-betul kita jaga kerahasiaan itu secara internal ya. Kemudian seandainya itu tidak diratifikasi oleh satu negara, banyak juga kerugiannya ya, katakanlah kredibilitas negara tersebut, kemudian kepercayaan investor, kemudian umpama kita juga stabilitas ekonomi bisa terganggu, uang itu menjadi karu-karuan kan, seperti itu. Iya betul. Nah kalau misalkan cara kerja pertukaran informasi otomatis ini seperti apa kira-kira Pak Bu? Kalau cara kerjanya itu bisa jadi dua. Yang pertama itu yang secara otomatis, itu ada periode pelaporannya. Periode pelaporannya. Ya, itu jadi periode pelaporannya kira-kira itu setiap bulan keempat. Setiap bulan keempat. Bulan keempat di tiap tahun ya. Tiap tahun. Nah, kalau misalnya bulan keempat berarti kan jatuhnya kayak 30 April ya. 30 April jatuhnya misalnya di hari libur. Berarti mundur ke hari kerja berikutnya. Hari kerja. Gitu. Berarti hari libur gak bisa dilaporin kan? Iya, kita relaksasi untuk batas waktu lapornya. Sebenarnya kan itu kan batas waktu ya. Jadi kan bisa dilaporkan sebelumnya. Nah, nggak harus nunggu batas waktu sebenarnya. Kalau sudah melebihi batas waktu? Nah, itu ada ceritanya lagi nanti. Jadi kalau misalnya mau lapor ya itu kalau bisa sih tepat waktu gitu kan, karena ketika tadi masing-masing lembaga keuangan tuh banyak kan ya. Ada satu yang lapor telat gitu kan, nanti berarti Indonesia mau setor ke kesepakatan tadi ke negara lain, ke organisasi OECD yang sudah bersepakat itu jadi telat juga kan kalau nungguin yang berapa 1-2 yang telat tadi gitu. Nah terus sebenarnya dilaporin aja dulu tepat waktu karena masih ada opsi pembetulan ya Pak Akot ya. Betul. Jadi masih bisa dibetulkan kalau misalnya dirasa kayak loh ini ternyata ada satu nasabah misalnya yang belum kelapor gitu, atau loh nasabah ini rekeningnya 5 kok yang kelapor cuma 4 gitu, ternyata 4 rekening doang udah minimal 1M ternyata, tapi sebenarnya ada rekening lain yang belum kelaporin, ya udah tinggal pembetulan aja gitu. Pembetulan aja. Ya, berarti soalnya, kalau punya rekening 4-4-nya harus dilaporin. Betul. Soalnya kalau misalnya nggak melakukan pembetulan nanti dianggapnya menyembunyikan informasi gitu. Ya, ada ceritanya lagi gitu. Ya, itu sama dengan itulah Mbak, apa? Kewajiban lapor SPT ya? Iya. Oh iya. Ini kan nggak dilaporkan. Lapor dulu, kan gitu. Nih, kita niatnya mungkin karena nggak tahu, gitu kan, lebih karena apa? Tapi tuduhannya kan bisa macam-macam. Iya, betul. Iya. Terus kalau penerapan AEOI di Indonesia ini kira-kira seperti apa penerapannya? Iya. Penerapannya ya sekarang ini ya kita sudah pertama sering kita lakukan sosialisasi ya. Berarti melakukan sosialisasi ke semua lembaga jasa keuangan ya, dan apalagi kita udah intensif
mulai 2024 ini kan ya. Iya. Kita sudah diwajibkan lah semuanya dari kantor pusat sampai ke kantor yang pelayan Pratama itu untuk mensosialisasikan akan kewajiban pelaporan ini gitu. Ya, jadi minimal tahu ada kewajiban ini ada gitu. kewajiban minimal itu. Karena juga mungkin selama ini yang tahu hanya lembaga keuangan yang seolah resmi, yang menurut orang ya memang itu lembaga keuangan. Padahal tidak hanya itu. Yang gede-gede doang ya kayak bank-bank gitu. Iya, BPR kadang juga nggak lapor. Iya, BPR kan wajib untuk padahal sebenarnya termasuk kategori yang wajib lapor. Itu. Kemudian juga koperasi simpan pinjam atau koperasi yang melaksanakan di dalamnya ada istilahnya kegiatan simpan pinjam, itu sebenarnya juga wajib lapor gitu. Ya, tujuannya apa itu tadi untuk lebih mendisiplinkan membangun kepercayaan. Ya, kita dengan lain bahwa kita dulu pengelolaan keuangan di negara kita dulu baik. Nah, tujuannya ke situ, dan membangun menjadi baik, sesuatu yang baik itu kan berat, butuh effort dan kerjasama dari semua pihak dan kesadaran semua pihak kan seperti itu. Berarti niatnya ini untuk baik ke depannya ya Pak. Iya. Jadi sebenarnya kita ngomongin ini di Tribun kenapa gitu, karena yaitu ada bank yang komplain sama kita kalau dia dikomplain nasabahnya gitu, kayak kok data aku kamu setorin ke DJP gitu kan, padahal DJP ini kan perwakilan pemerintah ya. Bank tadi memang punya kewajiban gitu loh untuk menginformasikan rekening keuangan nasabahnya gitu loh ke pemerintah. Nah, DJP bagian dari pemerintah gitu. Jadi bukan berarti ketika DJP tahu maka bank tersebut itu kayak melakukan pembocoran data atau gimana, enggak gitu. Jadi memang sudah ada aturannya bahwa dari lembaga keuangan misalnya bank tadi memang setor data ke pemerintah, karena pemerintah butuh juga memberikan data itu ke negara-negara lain yang sudah berkomitmen, bersepakat gitu. Nah, ini mungkin yang banyak warga banyak kawan pajak, banyak Tribuners mungkin belum paham gitu. Jadi makanya kita kesini gitu kan sekalian buat sosialisasi juga. Gini loh sebenarnya ceritanya biar nggak salah paham gitu. Juga untuk membantu pihak perbankan kan ya. Iya. Selama ini merasa tersudutkan oleh nasabah. Ada yang sampai pindah bank, Mbak Eka. Oh, sampai pindah bank berarti. Kira si bank A dari bank A dia pindah ke bank B. Lah dikira bank B tidak melakukan itu. Berarti sama aja semua bank ya. Mau bank pemerintah masuk swasta juga sama. Sampai koperasi pun. Asal di situ ada istilah umek-umek utak-atik uang itu wajib lapor gitu. Lapor. Jadi bukan berarti terus ya itu tadi banknya tuh komplain karena sampai mencabut dana dari otomatis kalau misalnya dia termasuk nasabah yang dilaporkan berarti kan nasabah besar ya. Lumayan kan ya ketika pindah. Padahal yang nasabah itu mungkin nggak ngerti di bank sono juga sama aja gitu berarti loh. Ini sudah mensosialisasikan kepada masyarakat agar sekalian masyarakat tahu Karena dari bank minta bantuan ketika banknya ngomong loh sama aja di bank sebelah, nggak percaya nasabahnya, masyarakat belum percaya. Jadi ini kita kan pihak sentral nih, nggak ada manfaat apa-apa juga, jadi sekalian gitu. Oke, lantas apa sih yang melatar belakangi adanya program AEOI ini? Latar belakang ya. Latar belakangnya ada dua kan, secara internal sama domestik. Coba apa Pak Akon? Mungkin bisa dijelaskan Pak Akon ini. Iya, jadi kalau latar belakang secara internasional itu dilakukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian internasional untuk memenuhi komitmen implementasi AEOI itu. Jadi komitmennya itu bahwa semua pelaporan-pelaporan sudah dilaksanakan sebelum 30 Juni 2017 itu. Itu awal banget, awal pertama bersepakat itu ya. Apabila gagal ini untuk dipenuhi, itu kerugiannya signifikan bagi Indonesia. Ya. Oh, sangat rugi gitu. Iya. Ya, kredibilitas kita sebagai anggota G20, kemudian kepercayaan investor. Ya, makanya mungkin selama ini orang masih investasi nggak Indonesia kan gitu. Meskipun mungkin mohon maaf kemarin ada yang janji ini sampai nol investasi, padahal kenyataannya mereka wait and see gitu loh. Ini bagaimana Indonesia serius nggak menangani masalah keuangan ini? Terus kemudian di sisi lain serius nggak rakyatnya percaya kepada pemerintah? Ya itu kan gambarnya di situ. Kalau kita pelaporannya nggak benar, berarti mungkin rakyat masih ragu kepada pemerintah kan gitu. Berarti kredibilitas negara juga kan di situ. Nah, itu efeknya kemana-mana ya. Iya kemana-mana gitu loh. Pok, dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin, dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin, dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga, dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak kuat, Indonesia maju.
Kemudian secara domestik monggo. Kalau secara domestik ya memang sudah diatur di undang-undangnya di bidang perpajakan, karena memang kalau misalnya nggak diatur nanti ketika perpajakan mengetahui data tersebut dianggap ya itu tadi ada kebocoran data gitu. Padahal ya that's why di undang-undang kan dibuat aturan ya agar supaya bisa kondisinya nih jelas gitu loh, bahwa kita meminta data itu legal gitu kan, ada dasar hukumnya gitu. Jadi yuk kerjasama kita gitu kan, toh ya bareng-bareng di pemerintah juga gitu kan. Oke, berarti kalau misalkan AEOI ini lebih fokus pada akses keuangan yang selama ini belum bisa maksimal untuk kepentingan perpajakan itu ya, Pak Bu ya. Betul. Lantas akses informasi keuangan seperti apa yang diinginkan di AEOI ini? Ya. Jadi memang selama ini benar bahwa akses informasi keuangan kita merasa sangat terbatas selama ini. Ya, jadi kita menginginkan bahwa nanti akses keuangan itu meliputi ya penyampaian laporan informasi yang berisi informasi keuangan secara otomatis. Jadi bank-bank itu nanti otomatis sudah lapor ke kita. Ya, apalagi dengan pelaksanaan NIK menjadi NPWP itu harapannya ke sana sih. Nah, kemudian juga pemberian informasi dan atau bukti keterangan berdasarkan permintaan. Ini untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi permintaan apabila di kita ada permasalahan perpajakan nih, wajib pajak sedang diperiksa. Ya, itu kita kepada bank melakukan permintaan. Dalam artian mungkin banknya belum lengkap melaporkan nasabahnya. Ya, sebenarnya saya pengen lihat sih Bu Armi ini berapa sih rekeningnya. Nah, itu karena dia lagi bermasalah di perpajakannya, itu permintaan. Jadi ada yang secara otomatis, ada secara permintaan. Kalau permintaan itu biasanya sangat spesifik data-data yang kita minta ke perbankan itu. Itu berarti harus minta data-datanya ya Pak ya. Dan bagaimana data AEO ini dapat terkumpul? Jadi cara mengumpulkannya ada mekanisme ada dua. Itu tadi secara otomatis dan juga secara permintaan otomatis dan permintaan berarti. Iya, ada dua cara itu, intinya secara besar seperti itu. Ya, gitu. Otomatis tuh yang seperti apa, terus permintaan tuh seperti apa kira-kira? Ya, jadi kalau otomatis itu pertukaran yang dilakukan pada waktu tertentu, kemudian dilakukan juga secara periodik, terus berkesinambungan atas informasi keuangan disusun berdasarkan standar pelaporan umum. Ya, jadi ada standarnya khusus, jadi semuanya harus lapor, katakanlah ada 10 item. Ya, 10 item itu semuanya harus sama melaporkan 10 item itu. Itu secara otomatis ya. Berarti harus sama, nggak boleh ada yang udah ada formatnya. Ada formatnya seperti itu, ada standarisasi seperti itu. Sedangkan yang berdasarkan permintaan itu laksana berdasarkan permintaan ada informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan tadi. Ya, seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan cakupan kewajiban pelaporan oleh lembaga jasa keuangan dalam AEO ini meliputi apa saja kira-kira? Jadi kalau untuk cakupannya itu ada yang internasional sama ada yang domestik gitu. Kalau yang kepentingan internasional tadi terkait dengan data anggota OECD tadi. Jadi G20 yang udah bersepakat. Kalau misalnya untuk domestik ya untuk kepentingan kita untuk kepentingan pemerintah secara internal dalam negeri gitu kan, antara DJP, pemerintah dan juga lembaga-lembaga keuangan yang berpartisipasi tadi. Dan juga bisa jadi mungkin untuk kepentingan yang lain juga. Ya, untuk pengendalian stabilitas negara juga berpengaruh. Ya, katakanlah untuk nanti pemerintah yang mengetahui sih agar bisa mencegah inflasi. Ya. Berapa sekarang uang yang beredar di masyarakat seperti itu. Mungkin dari pertukaran data itu akan bisa dilihat sehingga pemerintah bisa mengantisipasi awal agar inflasi tidak terjadi terus-menerus. Katakan seperti sekarang ini deflasi udah memasuki bulan ke-6. Itu sebagai langkah sarana untuk membuat kebijakan. Nah, di situ. Berarti untuk mencegah inflasi ya? Iya, ya untuk salah satunya mencegah keterpurukan negara istilahnya secara keseluruhan seperti itu. Negara. Kan kita pengen negara kita maju terus kan? Nggak pengen negara kita hancur kan seperti itu. Jadi kesana. Lantas bagaimana alur kewajiban lembaga keuangan dalam melaksanakan ketentuan terkait AEO ini mulai dari pendaftaran, prosedur, hingga pelapornya tuh kira-kira seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya ini Tribuners ada yang bekerja di lembaga keuangan yang merupakan kategori pelapor ya, jadi wajib lapor untuk AEOI ini, itu bisa melakukan pendaftaran terlebih dahulu gitu. Jadi pendaftaran ini mendeklar gitu kan, apakah sebagai yang pelapor atau non pelapor. Jadi nanti ketika masuk ke portal EOI, portal eoi.pajak.go.id itu nanti
bikin statement dulu gitu kan, saya adalah pelapor atau bukan gitu. Jadi ketika di eoi.pajak.go.id itu daftar itu langsung bilang apakah pelapor dan non pelapor gitu. Nah, kalau misalnya pelapor itu nanti bisa memberikan data awal itu berupa NPWP, EVIN, terus email sama bikin password gitu. Nah, itu kalau yang secara elektronik kan lebih mudah ya harusnya di zaman yang serba digital ini. Tapi kalau misalnya memang mungkin sekalian konsultasi atau gimana, itu bisa langsung datang ke kantor pajak. Nanti bisa dibimbing. Kalau misalnya mendownload formulirnya secara online di internet terus nggak ada kuota, apalagi berhalangan Sulit. ke kantor pajak, iya Sulit bisa, sinyal, seperti itu kan. iya bisa dikirim melalui pos atau kurir atau ekspedisi gitu. Nah, nanti ketika sudah berhasil mendaftarkan diri tadi, baru ada pelaporannya. Nah, nanti untuk pelaporannya tadi udah ada format yang terstandarisasi bentuknya gitu. Jadi nanti yang akan dilaporin itu bentuknya kayak apa tuh udah disediain, tinggal ngisi aja gitu. Oke, berarti bisa dilakukan secara offline atau online Betul. ya. Pak Bu, ya. Kalau misalkan offline tuh kalau misalkan bingung langsung aja datang ke kantor pajak. Betul. Sekalian konsul-konsul mungkin Iya, kalau ngobrol konsul-konsul. tatap muka gini kayak bisa lebih enak ya. Iya. Iya. Lebih enak dan lebih ngerti gitu ya Pak Bu ya. Lalu yang dimaui apa gitu kan. Oke. Dan bagaimana laporan informasi keuangan disampaikan oleh lembaga keuangan? Meliputi apa saja kira-kira Pak Bu? Jadi yang wajib dilaporkan itu adalah atas entitas lembaga jasa keuangan. Itu ada 4 ya. Yang pertama meliputi, yang pertama adalah lembaga simpanan. Itu ada di sana yang masuk dalam kategori lembaga simpanan adalah bank umum. Kemudian ada BPR, ada bank syariah. Kemudian ada entitas yang kedua ada entitas investasi, yaitu di situ ada perusahaan efek. Nah, jadi banyak. Kemudian yang ketiga ada lembaga kustodian, ya di situ ada bank kustodian dan perusahaan efek. Kemudian yang keempat adalah perusahaan asuransi tertentu, ya. Jadi semuanya intinya tadi yang utek-utek utak-atik gula-gabrik masalah uang itu itu masuk dalam situ yang wajib lapor. Kemudian lembaga jasa keuangan lainnya, ya di situ meliputi lembaga simpanan, yaitu lembaga keuangan mikro dan layanan peminjaman berbasis IT. Sekarang kan banyak kan di online. Pinjol. Mungkin lah semacam pinjol, bukan pinjol ya, berbasis semacam, aplikasi. iya, semacam gitu, berbasis aplikasi lah istilahnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah untuk entitas lainnya meliputi lembaga simpanan, di situ ada koperasi simpan pinjam dan koperasi dengan unit simpanan, unit simpan pinjam. Dan yang kedua adalah entitas investasi, di situ ada pialang berjangka, ya. Kemudian anggota pialang berjangka yang clearing tertentu itu. Itu tadi kategori yang untuk yang pelapor gitu. Iya, Jadi pelapor. lembaga keuangan pelapor. Kalau yang dilaporin apa, itu ada identitas si pemegang rekeningnya. Makanya tadi kita singgung ada nasabah. Iya. Nah, terus nanti dilaporin juga nomor rekeningnya berapa, ada satu apa ada banyak. Terus ditaruhnya di mana, di lembaga keuangan misalnya di bank apa gitu kan. Nah, terus saldonya berapa gitu kan. Nah, jadi nanti ketahuan gitu kan, ya itu tadi per orang gitu kan, misalnya Mbak Eka nih ternyata punya 5 rekening di satu bank gitu kan, saldo agregatnya totalannya minimal 1M, ya berarti Mbak Eka akan termasuk menjadi nasabah yang dilaporkan gitu. Jadi memang harapannya ya transparansi data ya, biar ketahuan nih di Indonesia nih sebenarnya banyak orang kaya enggak gitu. Iya, betul. Ada gak sih yang nggak dilaporin gitu Pak Bu? Nah, kalau misalnya nggak dilaporkan nanti dianggap itu menyembunyikan data. Menyembunyikan gitu data. kan. Karena kan kalau dari lembaga keuangan harusnya tersistem ya. Nah, jadi nanti bisa ada macam-macam ya Pak ya. Bisa dianggap tidak lapor. Yang pertama bisa lapor tapi ya itu tadi nggak lengkap gitu. Atau menyembunyikan data akhirnya kan. ya, atau dianggap ya tadi menyembunyikan data gitu kan. Nah, itu nanti bisa ada sanksinya sendiri. Oke, gitu. sanksinya apa aja? Sanksi ringan? Sanksinya berat bisa atau? Pidana. Kalau orang pribadi ya, orang itu pidana kurungan 1 tahun. Kalau secara uang bayar 1M. Oh, 1M itu. Jadi ya udah sih, daripada ngomongin sanksi-sanksi kan nggak enak ya. Udah kita laporkan aja apa adanya gitu kan. Tinggal dilaporin aja gitu kan, sesuai dengan data gitu kan. Aku gak bisa lupain dia. Kamu emang harus lupain dia, tapi kamu gak boleh lupa lapor pajak. Ayo lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman. Hai. Opa? Aku gak bisa lupain kamu. Kamu harus lupain aku. Tapi kamu gak boleh lupa lapor pajak. Aku tuh udah lapor pajak.
meskipun mungkin sampai sekarang masih belum ada ya disanksi karena kita masih himbauan-himbauan, kita memberikan penyadaran kepada masyarakat dan lembaga keuangan agar kewajiban yang selama ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, ini termasuk juga bagian ya kita membantu sosialisasi itu ke masyarakat agar masyarakat jadi paham, oh ternyata bukan bank yang bukan bank ini saja melapor, itu semuanya wajib lapor. Lapor tentang rekening. Dan bukan atas kehendak banknya ya, memang diatur di undang-undang. Pemerintah ada ya. undang-undangnya kan. Iya, selama ini kita kan kadang kalau ada apa-apa kan kita mudah menyalahkan pihak lain ya. Padahal itu sebenarnya sudah ada payung hukum yang jelas. Gitu. Ya, Oke, jadi buat Tribuners yang penghasilannya minimal 1M ya, Pak Bu itu wajib lapor pajak. Kalau masuk yang dilaporkan ya alhamdulillah, berarti kan masuk kategori menengah ke atas kan ya. Betul. Dan itu juga tidak kemudian serta-merta dikenakan pajak besar kan ya Mbak ya. Iya. Gitu. Ini kan dilaporkan itu cuma dalam rangka dilaporkan aja gitu. Maksudnya menjadi data gitu kan. Kadang orang udah parno duluan kan. Kalau data dipegang kantor pajak nih aku diuber-uber gitu. Ya kalau misalnya selama ini sudah melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar, betul, dengan baik, dengan patuh gitu, sesuai dengan apa adanya lah. Kalau misalnya di pajak tuh ya udah apa yang mau dikhawatirin gitu kan. Dan juga selama ini bahkan kalau melapor dengan baik, dengan benar, wajib pajak itu sebenarnya banyak diuntungkan juga kan. Oh, seperti apa kira-kira Pak keuntungan? Ya, katakanlah taat bayar pajak ini. Ya, bukan hanya taat, dilapor ya. Utamanya lapor. Kita bukan masalah bayarnya. Bisa jadi kita tidak ada yang perlu kita bayarkan karena mungkin penghasilan kita di bawah PTKP tadi, tetapi kita masih wajib lapor. Ya, katakanlah mungkin jenengan memang mohon maaf di sini katakanlah digaji 4 juta, berarti kan masih di bawah PTKP. Ya, tapi kemudian jenengan ternyata punya rumah warisan, punya mobil itu juga harus warisan, dilaporkan. Warisan itu dilaporkan. Tujuannya apa? Atas nama kita gitu Mas. Nggak apa-apa, tapi kalau memang nanti haknya kita, itu dilaporkan saja. Dilaporkan juga. juga. Tujuannya apa? Nanti mungkin seandainya mau diwariskan segala macam, itu punya hak yang diberikan oleh pajak. Apa itu? Hak dibebaskan dari pengenaan pajak atas waris yang dibagikan. Itu masyarakat nggak tahu. Kan waris bisa macam-macam, bisa rumah, bisa uang dan sebagainya. Mungkin kita menerima tanah iya sama juga. Itu dapat hak itu kan lumayan nanti daripada kena 2,5% dari nilai tanah. Ya, jenengan mungkin dikasih warisan di daerah Ijen seneng kan? Tapi kalau tahu pajaknya mumet gitu kan. Nah, kalau kemudian bapak jenengan ternyata dulu masuk di SPT-nya dilaporkan dengan baik, jenengan tidak perlu menunaikan kewajiban pajak itu dengan menerima waris. Nah, itu kan berarti tetap seneng, nggak senep lagi kan begitu. Itu yang belum disadari oleh masyarakat, sehingga takut disembunyikan semua hartanya gini-gini. Padahal kalau kita sudah laporkan semuanya malah enak gitu. Itu yang penting kan orang kita melaksanakan sudah waktunya bayar ya bayar kan begitu. Dan kita tidak serta merta pajak itu asal menghajar. Kita ada ketentuan undang-undang yang mendasari pelaksanaan itu, ada tarif dan sebagainya, ada batasan itu. Berarti yang dilaporkan nggak hanya bentuk uang tapi kayak rumah gitu, kendaraan, itu kan ada di SPT itu juga, kan ada yang harus dilaporkan, termasuk utang. Katakanlah saya beli rumah tapi saya kredit, ini mobil kredit kan punya kan gitu kan. Waktunya bayar nih gitu. Tapi kita kadang nggak dilaporkan. Termasuk yang terkaitannya dengan AEU ini. Jadi nggak ada perlu ditakutkan sebetulnya. Itu intinya di sana. Kalau takut mungkin ada yang apa tuh? Kan begitu. Curiga jadinya. Iya, betul. Nah, dalam hal ini lembaga keuangan apa saja yang diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban lapor ini, Pak Bu? Itu tadi itu lembaga keuangan ada masuk lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan tertentu dan entitas lainnya itu. Tapi alasan DJP mengawasi rekening dengan saldo tinggi itu kira-kira apa, Pak Bu? Alasannya ya biar memberikan rasa keadilan lah. Kalau yang rendah-rendah juga tidak perlu dilaporkan, juga tidak menambah beban administrasi di kita juga kan. Kalau kecil-kecil katakanlah sampai yang nilai ribuan itu di mana itu beban administrasinya juga berat gitu. Dan juga ketika saldo besar, ketika kan itu ada logis saja. Ketika orang dengan keuangan yang banyak, dengan yang sedikit, itu peluang untuk melakukan penyimpangan lebih banyak yang mana? Lebih banyak yang dengan keuangan banyak kan. Tujuannya ke sana aja sih.
Nah, jadi biar terkontrol penggunaan keuangan itu, karena kan dengan dikontrolnya keuangan ini kita juga bisa mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang lain. Katakanlah kegiatan anti kontraterorisme, kegiatan peredaran narkoba, itu kan bisa dihambat dengan terkontrolnya ini. Ya meskipun tidak menutup kemungkinan yang kecil-kecil juga malah dia bandar juga nggak menutup kemungkinan, tapi paling tidak upayanya adalah salah satunya mungkin ke sana. Yang lebih banyak kesempatannya ya. Iya, lebih banyak melakukan kesempatan untuk hal yang tidak baik. Kalau kita kan pas-pasan kan jenengan gaji 4 juta, nggak mungkin katakanlah kita bernarkoba untuk iki saya nulungi untuk memberontak ke negara, kan tidak mungkin kan. Ya, seperti itu. Tapi kalau gede ya seperti itu. Kalau gede ada kayak arah yang seperti itu ya Pak ya. Iya, kan pikirannya macam-macam. Saya pengen ini, gampang, duit banyak. Yang pengen ini bisa kan. Katakanlah sekarang jangan pegang uang 1 juta, dengan saya memegang 10.000, kepinginannya banyak jenengan. Wah, nanti tak nongkrong di kafe sana, kan gitu. Kalau beli saya apa, beli itu kan. Kalau 10.000, ya wes dek ngarep iku tok nasi bungkus saya bandingan kan. Gambarannya begitu. Iya. Terus terakhir pesan yang ingin disampaikan DJP kepada Tribuners yang ada di rumah mengalami program ini tuh kira-kira apa? Ya, jadi buat Tribuners nih, kalau misalnya memang merasa saldo agregat atau total saldo di rekening itu sudah minimal 1M, ya jadi jangan heran kalau misalnya nanti masuk ke pelaporan yang dilakukan oleh lembaga keuangan ke pemerintah gitu. Jadi jangan salahin lembaga keuangannya gitu kan, karena memang ini sudah diatur di undang-undang gitu kan. Jadi memang sudah ada payung hukumnya. Betul. Bahwa masing-masing lembaga keuangan tadi akan menyetorkan data tersebut ke pemerintah gitu kan. Jadi even ganti dari bank A ke bank B hasilnya sama gitu. Jadi ya itu tadi kita sekalian menyampaikan ke masyarakat gitu bahwa memang secara domestik sudah ada aturannya, secara internasional sudah ada kesepakatannya, perjanjian dengan negara lain juga. Jadi ya marilah kita bekerja sama gitu kan, membantu pemerintah gitu kan, bahwa kita juga bagian dari negara ini kan. Jadi ya kalau bisa berprasangka baik dulu gitu. Kalau misalnya memang ada yang tidak diketahui boleh ditanyakan gitu kan, ke kami boleh, ke lembaga keuangan boleh. Kalau misalnya Tribuners menyadari ketika pertama kali buka rekening itu Tribuners kan tanda tangan banyak formulir ya. Nah itu tuh sebenarnya salah satunya itu adalah menyetujui bahwa data di bank tersebut itu bisa disetorkan ke pemerintah apabila dibutuhkan. Apabila dibutuhkan misalnya tadi diminta gitu kan oleh pihak DJP, misalnya ada urusan sengketa pajak atau pengajuan keberatan banding atau apa, DJP minta data, itu Tribuners sebenarnya dengan sadar itu sudah tanda tangan hal tersebut gitu loh. Cuman mungkin membacanya nggak lengkap. Nggak pernah dibaca, bukan hanya dibaca, langsung tanda tangan gitu. Poin-poinnya karena gitu. Banyak kan. Iya, karena kan memang kayak banyak kecil-kecil gitu kan, satu form banyak tulisannya. Nah itu sebenarnya tuh sudah tanda tangan, jadi sudah menyetujui berarti kan kalau udah tanda tangan. Nah kalau misalnya memang mungkin untuk menghindari hal tersebut, mungkin kalau misalnya mau tanda tangan, kenapa harus tanda tangan? Berarti ada yang harus dipahami, ada yang harus disepakati, ada yang harus disetujui. Nah, mungkin bisa baca lebih detail ya Pak Akop ya. Betul, gitu. jangan asal tanda tangan kan. Iya. Apalagi ada metre. Nah, ada meterenya kan ada gitu. kekuatan hukumnya. Harus dibaca dulu syarat-syaratnya dengan teliti gitu sebelum ada tanda tangan gitu ya Pak. Iya betul, dan Iya. itu harus untuk semuanya sih harusnya begitu. Tidak hanya dengan bank kan, dengan kekuatannya lain. Kalau mau tanda tangan, ini untuk apa sih? Jangan-jangan tiba-tiba besok rumah saya disita. Iya, gue tahu-tahu tanda tangan aja ya. Iya, tanda tangan gitu. Dan DJP ini benar-benar menjaga rahasia Insya Iya. Allah rahasiaan betul. data dari lembaga Betul. keuangan itu ya kan. Iya, Dan untuk Tribuners yang memang bekerja di lembaga keuangan atau di entitas yang memang menjadi pelapor untuk AEOI gitu kan, silakan lapor untuk AEOI ini tepat waktu di bulan keempat di 30 April. Kalau misalnya memang jatuh di hari libur bisa mundur ke hari kerja berikutnya, tapi ya lebih baik kalau tepat waktu. Jadi dilaporkan dulu aja data yang ada, misalnya belum selesai, nggak keburu datanya nasabahnya banyak, ternyata yang saldonya di bawah di minimal 1M, yang apa-apa nanti pembetulan gitu, karena bisa dilakukan pembetulan berkali-kali ya gitu kan. Jadi sampai dirasa oh udah semua nih udah aman gitu kan, udah sesuai dengan yang diminta gitu. Jadi Pak Ako mungkin ada tambahan? Mungkin cukup lah. Sudah. Oh iya, dari DJP ini tidak akan menyebarluaskan data yang diberikan itu tadi, karena kami pun terikat dengan peraturan ya, betul. Ya, jadi wajib menjaga kerahasiaan bagi seluruh informasi yang dipertukarkan tadi. Kalau misalnya dan menjaga kerahasiaannya itu seperti apa? Nah, di itu kalau DJP? misalnya ada informasi yang diterima itu juga
misalnya kita tukeran data nih dari negara lain, itu juga nggak bisa diungkapkan gitu sembarangan Ke gitu. publik gitu ya. Betul, walaupun Iya. misalnya datanya ada di negara lain kan mereka juga nggak bakal tahu gitu. Tapi ya nggak bisa Nggak gitu bisa. kan. Ada kekuatan hukumnya gitu kan. Misalnya kita terpaksa harus menyampaikan atau mengungkapkan hal tersebut, itu juga masih butuh persetujuan dari pihak yang berwenang. Jadi ada pengajuan permohonan, aku mau mengungkapkan data ini karena ini, dan itu secara tertulis, secara legal gitu loh. Ada formatnya gitu kan. Jadi nggak bisa sembarangan buka. karena Iya. ya itu setiap pelanggaran yang kita lakukan sama seperti masyarakat lain yang di luar DJP bakal dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bukan berarti ketika kita kerja di DJP terus jadi kebal Seenaknya. hukum. Iya, gitu. betul. Iya, dan ada kode etik yang mengikat kami secara internal. Kalau kita katakanlah membocorkan rahasia negara ini, kita ada sanksi. Oke. Dan itu sanksi DJP, bagi DJP sendiri. bagi kita sebagai Iya, pegawai bagi DJP, bagi Iya, yang melakukan iya, misalnya orang iya, yang iya, bersangkutan gitu iya. kan. Dan kemudian kita juga tidak hanya diproses di DJP aja juga. Ketika kemudian bersangkutan dengan kasus di luar, kita akan diproses juga di luar. Dan Iya, DJP akan proses hukum melimpahkan ke juga. situ. Proses hukum di luar Iya, di luar kita juga negara kita Indonesia. DJP tidak akan segan-segan untuk memberikan datanya kita untuk diproses di luar. Jadi kita nggak akan itulah. Dan insya Allah kita Iya. komitmen udah lama seperti itu. Jadi Tribuners tidak perlu khawatir Nggak perlu untuk khawatir. kerahasiaan Iya, datanya data, ya. betul. Berarti dijamin 100% aman. Insya Allah begitu ya. Oke, ini sudah Iya. di penghujung acara. Iya, iya. Terima kasih Pak Bu atas waktu dan kesempatannya telah hadir Sama-sama. di studio Tribun Jatim Network Malang ini. Iya, sama-sama. Oke, baik Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septina Cahyani dan Pak Akub Ahmadi. serta Ibu. Army. Pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live episode berikutnya. Dadah. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.